terlihat seperti Jokowi, begini cara Deddy Mulyadi buat dinasti politik. Membangun dinasti politik di negara demokrasi hanya akan membuat jurang kesenjangan sosial semakin lebar. Jika selama ini masyarakat hanya melihat dinasti itu dibangun oleh Jokowi, Deddy Mulyadi ternyata lebih dulu membangunnya. Namun, Deddy yang telah lama terjun di dunia politik seakan tahu cara membangunnya tidak cepat tapi sudah kuat dan mengakar. Entah disadari atau tidak, Deddy Mulyadi ternyata telah membangun Istana Megah di Jawa Barat dan pondasinya berada di Purwakarta yang mungkin dipilih karena arti dari daerah itu adalah awal mula kehidupan. Gubernur Jawa Barat ini menjadikan Golkar sebagai kendaraan politik dan diperkenalkan oleh ex-ketua DPR RI Ade Komarudin dan seorang tokoh masyarakat di Purwakarta. Ia maju sebagai anggota DPRD Purwakarta dan terpilih pada tahun 1999. Saat dirinya menjabat sebagai anggota DPRD Purwakarta, ia termasuk vokal dalam mengkritik kebijakan Bupati Purwakarta saat itu Bunyamin Dudih. Deddy yang ditinggalkan oleh istrinya karena tiada berstatus sebagai duda yang memiliki putra yang masih kecil. Kemudian ia bertemu dengan keponakan dari Bunyamin Dudih yang bernama Ane Ratna Mustika. Deddy yang saat itu sudah berusia lebih dari 30 tahun, berhasil membuat luluh gadis muda berusia 20-an tahun, hingga akhirnya keduanya memiliki hubungan istimewa, tapi ternyata tak dapat restu dari Paman N. Deddy dan Ane bisa dikatakan kawin lari dan menikah di Jakarta yang difasilitasi oleh sosok tokoh masyarakat Purwakarta yang dulu memperkenalkannya ke dunia politik. Keduanya resmi menikah pada tahun 2003, saat putra sulung Deddy bersama istri pertamanya masih berusia 4 tahun. Tidak terlihat seperti... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Bro King Cepi, dan kembali kita akan mengulas serta menyimpulkan apa sebetulnya yang saat ini sedang terjadi, dan itu tadi sekelumit daftar riwayat hidup lah gitu, sejarah Kang Deddy Mulyadi, mulai dari belum jadi apa-apa gitu sampai sekarang jadi siapa gitu kan. Nah, tapi sekali lagi gue tegaskan bahwa berita tadi agak bermuatan sensi politik ya. Karena di berita tadi dikatakan kalau katanya Kang Deddy Mulyadi ini adalah salah satu sosok yang membangun dinasti politik. Padahal kan pada akhirnya nggak seperti itu juga ya sebenarnya. Ya balik lagi lah gitu. Asumsi orang berbeda-beda gitu kan. Jadi silahkan menyimpulkan sesuatu, tapi ya jangan terlalu keluar juga dari ketentuannya. Nah, kali ini gua mau ngeberitain soal Ridwan Kamil yang saat ini tengah bersembunyi usai rumahnya digeledah KPK. Dan ada beberapa barang mewahnya juga yang sudah menjadi barang sitaan KPK. Ini menandakan adanya indikasi yang kuat bahwa sebetulnya Ridwan Kamil adalah pelaku dari raibnya dana iklan Bank BJB. Terlepas itu hanya Ridwan Kamil ataukah ada beberapa tokoh atau oknum lagi gitu kan. Kita harus terus memantau beritanya dan juga jangan sampai lengah bre di sini, karena sampai hari ini pun diketahui Ridwan Kamil belum juga diproses. Semoga saja besok atau lusa Ridwan Kamil sudah benar-benar keluar dari persembunyiannya dan mempertanggungjawabkan gitu apa yang sudah dia lakukan. Gini, analogi sederhananya. Yang korupsi 271 triliun aja vonisnya cuma 6,5 tahun. Apalagi Kang Ridwan Kamil yang cuma nominalnya ratusan miliar gitu. Tenang aja, 3 minggu juga keluar. Baik, kita saksikan videonya. Mantan Gubernur Jawa Barat kini terseret dalam pusaran skandal korupsi. Penyidik KPK baru saja menggeledah rumah mewahnya di Bandung, membongkar jejak kasus dugaan korupsi dana iklan Bank BJB, BUMD, yang seharusnya menopang ekonomi rakyat, malah menjadi ladang korupsi para pejabat. KPK telah menetapkan 5 orang tersangka. Mereka adalah pejabat dan pengusaha rakus. Ketua KPK menyampaikan bahwa penggeledahan ke rumah Arka berdasarkan kesaksian yang mengarah langsung pada keterlibatannya. Tapi ini bukan satu-satunya noda hitam dalam catatan kepemimpinannya. Masjid Al-Jabar ternyata dalam pembangunannya menggunakan hutang 3,4 triliun. Hal ini disampaikan langsung oleh Gubernur Jabar yang baru, Deddy Mulyadi. Karena proyek ambisius ini, kini Pemprov Jabar harus membayar cicilan sebesar 566 miliar rupiah per tahun hingga 2025.
28. Ditambah biaya pemeliharaan 42 miliar rupiah per tahun. Sementara itu, rakyat masih terjebak di jalanan rusak, sekolah-sekolah yang bobrok, transportasi umum yang nihil, dan rumah sakit yang tak mampu memberikan layanan layak. Dan di tengah badai skandal ini, kemana Ridwan Kamil? Dulu, dia begitu aktif di media sosial, seolah-olah pemimpin yang santai dan dekat dengan rakyat. Sekarang, atas skandal ini, ia hanya meninggalkan selembar surat klarifikasi yang tak lebih dari formalitas saja. Ridwan Kamil dulu Nah, bro, ternyata ada 3 kasus besar yang ditinggalkan oleh Ridwan Kamil di Jawa Barat yang berhasil dibongkar oleh KDM. Yang pertama itu ya yang saat ini sedang rame gitu kan, kasus korupsi dana iklan Bank BJB. Kedua, Ridwan Kamil membangun Masjid Al Jabar ternyata tidak serta-merta pemerintah Jawa Barat waktu itu sedang megang duit ya. Ternyata masjid tersebut dibangun dari hasil berhutang, yang mana saat ini pemerintah Jawa Barat harus membayar cicilannya 500 miliar lebih gitu per tahun sampai tahun 2008. Dan katanya juga nilai yang otentiknya itu adalah sekitar 1,2 triliun gitu, hutang bekas pembangunan Masjid Al Jabar. Dan yang ketiga gitu, penyelewengan dana hibah yang memang beberapa waktu yang lalu juga sempat ramai diperbincangkan kalangan netizen, serta kontroversinya yang mana dana hibah tersebut sering hilang dan juga tidak jelas peruntukannya. Nah inilah bro, tiga kasus, 3 problem besar yang ditinggalkan oleh Ridwan Kamil di Jawa Barat, yang mana itu menelan kerugian negara yang tidak sedikit tentunya ya gitu. Dan kita juga sama-sama tahu bahwa saat ini Masjid Al Jabar itu menjadi media buat orang-orang selfie gitu. Jadi banyak orang berbondong-bondong ke Masjid Al Jabar itu bukan untuk melaksanakan ibadah tapi untuk berwisata. Tapi ya sudahlah, memang mungkin tujuan awalnya juga itu ya, agar Jawa Barat semakin menarik gitu di mata masyarakat seluruh Indonesia, sehingga akan banyak wisatawan yang datang ke Jawa Barat gitu, termasuk datang ke Masjid Al Jabar untuk berfotoria, berselfie gembira. Nah bro, kedepannya semoga saja Ridwan Kamil cepat keluar ya dari persembunyiannya, karena diketahui juga sebelumnya ada pemberitaan bahwa Partai Golkar sendiri gitu sangat kesusahan buat ngehubungin Ridwan Kamil gitu. Di mana saat ini Ridwan Kamil? Sosial medianya sudah mulai sepi gitu kan. Dia juga udah jarang nongol, dan tentunya beliau saat ini tengah dalam keadaan pusing dan kurang fit lah gitu. Karena banyak sekali nih problem yang beliau hadapi ya, tapi semoga saja secepatnya akan bisa diselesaikan oleh KPK. Mohon juga dari masyarakat kecil nih untuk KPK bahwa gerak secepat mungkin gitu, agar supaya masyarakat memiliki keputusan gitu atas apa kira-kira akibat yang akan ditanggung oleh Pak Ridwan Kamil ke depannya. Saudara, KPK bakal menjadwalkan pemeriksaan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait kasus korupsi proyek pengadaan iklan pada Bank BJB. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan pemanggilan akan dilakukan untuk mengklarifikasi hasil penggeledahan yang pernah dilakukan penyidik ke rumah Ridwan Kamil pada 10 Maret lalu. Setio tidak menyebutkan kapan waktu pemanggilan terhadap Ridwan Kamil. Setio menyebut penggeledahan ke rumah Ridwan Kamil bukan berarti yang bersangkutan pasti menjadi tersangka dalam kasus korupsi proyek iklan di Bank BJB yang merugikan negara hingga 222 miliar rupiah. KPK telah menetapkan 5 orang tersangka. Dengan 5 orang tersangka itu seharusnya ya KPK itu sudah tidak kesulitan lah gitu buat mencari tersangka selanjutnya, karena ya sebetulnya saksi sudah ada gitu, meskipun saat ini saksinya sudah menjadi tersangka. Kenapa sekarang harus berbelit-belit gitu? Kedepannya semoga sajalah KPK benar-benar bekerja dengan jujur gitu dan bisa memberikan kepuasan kepada masyarakat Jawa Barat khususnya, agar supaya ya kasus-kasus seperti ini ke depannya tidak terjadi lagi dan para pelaku korupsi mendapatkan efek jera. Nah di sini gue juga mau nambahin ya, soal
korupsi yang gila-gilaan di masa pemerintahan Ridwan Kamil di Jawa Barat itu sebetulnya gitu kan karena Ridwan Kamil berhasil menjaga kongsi-kongsi politiknya ya sehingganya akhirnya kemudian terbongkarnya setelah Ridwan Kamil itu turun dari jabatannya, turun dari tahtanya. Dan kebetulan apesnya gitu, gubernur yang menggantiin dia itu Kang Deddy Mulyadi. Yang notabene-nya adalah sosok pemimpin yang jujur gitu, adil dan bijaksana. Kang Deddy Mulyadi sebenarnya sih simpel ya di sini. Kang Deddy Mulyadi itu cuman takut ketempuhan karena itu kan duit rakyat. Itu hak rakyat gitu. Sementara di dalam audit yang beliau lakukan gitu banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan soal aliran-aliran dana, soal hilangnya uang negara gitu. Jadi ya Ridwan Kamil ini bukan mau menjatuhkan satu pihak demi dirinya mencapai elektabilitas yang tinggi, bukan gitu. Eee, Kang Deddy Mulyadi cuman takut dirinya ketempuhan, takut dirinya disalahkan oleh rakyat ke depannya. Karena kan baik yang sudah berlalu ataupun yang akan datang, tanggung jawab itu tetap ada gitu, hukum karma, timbal balik. Jadi Kang Deddy Mulyadi mau menyampaikanlah mungkin kepada masyarakat kalau ternyata duit Jawa Barat itu udah hilang dan dengan nominal segini gitu kan. Yaitu transparansi sebetulnya di bidang pemerintahan. Ya gua ngedukung secara penuh lah gitu apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, apa yang menjadi manuver-manuvernya Kang Deddy Mulyadi hingga hari ini karena menurut gua itu baik banget dan itu juga sangat berguna sekali buat masyarakat gitu dan tolong masyarakatnya juga mulai sekarang harus mulai kritis gitu dalam mengawasi pemerintahan yang sedang berjalan karena andil masyarakat itu sangat diperlukan sebetulnya. Kalau masyarakat saja sudah acuh tak acuh gitu terhadap dunia perpolitikan di negeri ini gitu, maka orang-orang jahat, bangsat dan maling itu akan semakin enak, akan semakin nyaman menjalankan aksi-aksi keji mereka gitu dengan merampas hak kita, dengan mengeruk kekayaan dari kita sebagai rakyat gitu. Oke, ayo mari gua kasih semangat rakyat di seluruh Jawa Barat, kita semangat dan kita kawal terus gitu. Anggaran-anggaran yang selama ini dihilangkan, yang selama ini dimakan oleh golongan-golongan mereka yang tidak sama sekali berguna untuk masyarakat banyak. Dugaan adanya markup atau peningkatan harga dana iklan Bank BJB pada periode 2021 hingga 2022. Di video kali ini gue mau kalian fokus ya, agar kalian tahu awal permasalahannya seperti apa gitu soal kasus hilangnya uang iklan Bank BJB gitu. Jadi ya mari kita fokus, kita dengarkan dengan khidmat. 23. Jadi, BPK kemudian mengaudit sejumlah kegiatan Bank BJB tahun buku 2021 hingga 2023. Satu di antaranya, realisasi pengelolaan anggaran promosi produk dan belanja iklan senilai 801 miliar rupiah. Temuan yang jadi sorotan adalah alokasi belanja iklan media massa sebesar 341 miliar rupiah. Dari hasil penelusuran, BPK mendeteksi adanya kebocoran sebesar 28 miliar rupiah. Angka ini muncul karena nilai real yang diterima media jauh berbeda dengan pengeluaran Bank BJB. Dari 37,9 miliar rupiah nilai tagihan ke Bank BJB, biaya iklan televisi yang bisa terkonfirmasi hanya 9,7 miliar rupiah. Tuh, dari 37 miliar yang terrealisasi dan nyampai ke pihak media itu hanya 9 miliar lebih gitu. Jadi dari 37 ke 9 itu jauh banget ya, Bro, gitu. Itu tuh duitnya gede banget gitu. Kalau buat dipakai rakyat buat healing gitu bisa satu kecamatan, bahkan bisa satu kabupaten, semua main keragunan. Selisih ini dianggap tak wajar karena dokumen kontrak menyebutkan komisi untuk agensi hanya 1-2% dari nilai iklan yang sudah tayang. Seiring berjalannya waktu, dugaan korupsi ini pun berkembang menjadi isu yang lebih besar dengan estimasi kerugian negara mencapai 200 miliar rupiah. 200 miliar rupiah kerugian negaranya, catat ya. Sampai akhirnya pada 5 Maret
KPK mengumumkan sudah memulai penyelidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Bank BJB. Dalam pengusutan kasus ini, KPK kemudian menggeledah sejumlah tempat di Bandung. Salah satu tempat yang digeledah KPK adalah rumah Ridwan Kamil di Jalan Gunung Kencana Mas, Kota Bandung. Penggeledahan ini dilakukan KPK karena adanya keterangan saksi yang mengaitkan RK dengan korupsi BJB. Dalam keterangan tertulisnya, RK membenarkan penggeledahan ini. Saat rumahnya diperiksa, Ridwan Kamil mengaku kooperatif dan sepenuhnya mendukung tim KPK secara profesional. Dari hasil penggeledahan, KPK menyita sejumlah dokumen dan beberapa barang, yang mana menurut Ketua KPK Setio Budi, barang dan dokumen yang disita dari rumah Ridwan Kamil sangat terkait dengan perkara ini. Tapi meski rumahnya diperiksa, untuk saat ini KPK baru menetapkan Ridwan Kamil sebagai saksi dalam dugaan korupsi Bank BJB. Pemeriksaan kediaman RK ini kemudian menuai banyak respon. Salah satunya dari Presiden ke-7 Joko Widodo. Ia mengaku kaget atas penggeledahan rumah Ridwan Kamil. Namun, Jokowi meminta agar semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Nah bro, jadi jelas ya. Tapi menurut gua penyelidikan tentang Ridwan Kamil ini berlangsungnya cukup alot ya. Karena apa? Karena sepertinya Ridwan Kamil ini juga main bro gitu. Dia nggak asal-asalan. Buktinya dengan adanya 5 tersangka yang sudah ditangkap gitu. Kenapa untuk meminta penjelasan, meminta keterangan dari seorang Ridwan Kamil, KPK sangat kesulitan gitu. Bahkan sekarang nggak ada yang tahu gitu keberadaan Ridwan Kamil di mana. Nah, disinilah kita menyaksikan gitu kejujuran dari yang diciptakan alam gitu. Ternyata kan kita semua tahu Ridwan Kamil itu siapa gitu. Jadi ya gua kan nggak ngomongin yang jelek-jelek ya tentang Ridwan Kamil, mudah-mudahan kan kalian semua paham gitu. Tapi di sini gua cuma mau nambahin gitu bahwa ya balik lagi kata gua tadi, penanganan kasus soal Ridwan Kamil ini berlangsung menurut gua sangat alot sekali gitu. Karena sudah ada tersangka yang tertangkap tapi Ridwan Kamil tak juga bisa dimintai keterangan. Bro, kedepannya semoga aja KPK juga ya bisa terus kooperatif ya dengan tugasnya gitu, dengan tanggung jawab dan juga amanahnya. Karena KPK itu salah satu pilar yang menjadi harapan terkuat masyarakat gitu buat menguak kasus-kasus korupsi yang selama ini merugikan negara dan juga masyarakat Indonesia. Kalau KPK saja sudah tidak bersikap kooperatif, maka ya musnahlah gitu harapan rakyat gitu. Rakyat mau berharap ke siapa lagi? Sementara kan di sini KPK yang paling rakyat andelin gitu buat ngeberantasnya. Ya dan juga aparat-aparat penegak hukum lah tentunya gitu. Walaupun ya di dalam sana masih ada beberapa oknum yang yang ada beleng-beleng juga. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil buka suara soal kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di bank daerah. Pasalnya, buntut kasus tersebut, 2 rumah RK di Bandung digeledah oleh KPK. Lantas, dirinya menegaskan tidak mengetahui adanya dugaan korupsi yang terjadi di bank daerah. Bahkan, Ridwan Kamil mengaku baru mengetahui kasus ini dari pemberitaan media. Sebagai pemegang saham mayoritas ex officio, dirinya menyebut tidak pernah menerima laporan terkait dugaan penyimpangan tersebut. Menurutnya, pengelolaan bank daerah berada di bawah wewenang direksi dan komisaris. Selain itu, RK membantah memiliki deposito senilai 70 miliar rupiah yang disebut dalam kasus ini. Ia menegaskan bahwa tidak ada uang atau aset miliknya yang disita oleh KPK. Di sisi lain, Ridwan Kamil tetap menjalankan aktivitas sehari-hari meskipun jarang membagikan kegiatannya di media sosial. Jadi kan Ridwan Kamil juga udah bohong ya, udah nggak kooperatif dengan penjelasan dan keterangannya. Karena ketika beliau mengatakan bahwa tidak ada satupun aset yang disita oleh KPK gitu, itu kan bohong banget. Jelas-jelas pemberitaan di media sudah mengatakan bahwa ada sebuah motor mewah gitu bermerek Royal Enfield yang sudah disita oleh pihak KPK. Kenapa Ridwan Kamil menghindar gitu dari
dari fakta adanya barang sitaan gitu dari dirinya yang disita oleh KPK. Karena apa? Karena jikalau sudah ada aset yang disita, indikasi akan semakin kuat. Dan Ridwan Kamil mungkin saja sebentar lagi ditetapkan dari saksi menjadi tersangka. Nah itu bro, jadi ya kita juga sebagai masyarakat harus bisa menganalisa itu lebih dalam gitu. Tidak mungkin ada barang sitaan kalau memang yang bersangkutan tidak memiliki indikasi terjerat kasus korupsi. Itu kenapa Ridwan Kamil mati-matian mengatakan kepada media bahwa tidak ada satupun barang yang disita oleh KPK. Nah, di sini kepanikan sudah mulai muncul ya, Bre. Nah, dan mari kita pantau terus pemberitaan tentang kasus dana pengiklanan Bank BJB ini karena ya banyak sekali yang diselewengkan oleh oknum-oknum tertentu, termasuk 5 tersangka yang sudah ditetapkan oleh KPK dan mungkin akan ada tersangka-tersangka lain yang menyusul. Sejumlah barang bukti disita dari kediaman Ridwan Kamil maupun kantor bank swasta terkait kasus dugaan korupsi Bank BUMD Jawa Barat. Barang bukti ini mulai dari dokumen, uang dalam bentuk deposito kurang lebih 70 miliar rupiah, hingga aset rumah dan bangunan. PLH Direktur Penyidikan KPK Budi Sukmo menyebut pihaknya akan memanggil Ridwan Kamil. Tujuannya untuk melakukan klarifikasi terkait penemuan barang bukti tersebut. Meski demikian, keberadaan ex-gubernur Jabar itu saat ini belum diketahui setelah KPK melakukan penggeledahan pada Senin 10 Maret 2025. Pihak Partai Golkar juga mengaku sulit menghubungi RK. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris DPD Partai Golkar Jawa Barat, MH Iswara di kantor BPK Jabar. Iswara menyebut hingga saat ini pihaknya masih berusaha menghubungi Ridwan Kamil maupun keluarganya. Kami juga menyita sejumlah uang namun dalam bentuk deposito kurang lebih 70 miliar rupiah. Kemudian ada beberapa kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kemudian aset tanah, rumah, bangunan juga sudah kita lakukan penyitaan dalam proses ini yang kami duga tempusnya maupun perolehannya berkesesuaian dengan perkara yang sedang kita tangani. Nah, berarti kan pemberitaan media sosial juga berkembang ya Bre dari hari ke hari. Karena apa? Karena di pemberitaan media sosial sebelumnya itu dikatakan bahwa aset Ridwan Kamil itu hanya sebesar 33 miliar. Dan sekarang ternyata ada temuan baru nih berupa aset yang berupa deposito sebesar 70 miliar. Ini udah lebih dari setengahnya, artinya kan lebih dari setengahnya yang ditemukan oleh aparat terkait beberapa hari ke belakang. Artinya kan kita memang patut memantau terus ya karena ternyata ya pemberitaan media juga contohnya sudah mulai berkembang gitu. Ada banyak temuan-temuan baru gitu yang berhasil oleh aparat yang memiliki otoritas terhadap informasi seputar Ridwan Kamil. Nah, semoga saja kan ke depannya ada solusi kan. Artinya titik terang itu sudah mulai ada sebetulnya gitu dan indikasi itu sudah semakin kuat. Tapi ya sekali lagi KPK akan sangat sulit gitu untuk menentukan keputusannya jikalau memang RK hingga hari ini masih berada di persembunyiannya dan belum mau memberikan keterangannya terkait kasus Bank BJB ini, Bro. Nah, setelah kasus Bank BJB ini, kita juga jangan lengah, jangan berpuas diri dulu. Kita harus pastikan soal kasus dana hibah juga dikelarin oleh KPK karena ya itu juga duitnya gede gitu. Kita juga mintalah kepada aparat yang berwenang gitu buat coba sih kembaliin lagi gitu duit-duit itu yang udah mereka makan itu gitu. Terserahlah caranya gimana mereka. Mau mereka bilang duitnya udah nggak ada kek, mau mereka bilang duitnya udah habis kek, rakyat nggak mau tahu. Rakyat sebagai pemilik hak menuntut mereka agar supaya mengembalikan minimal 70% ya dari jumlah yang mereka korupsi gitu. Nggak apa-apalah mungkin ada beberapa yang memang sudah hilang gitu kan. Tapi minimal 70% harus kembali gitu ke masyarakat. Karena itu juga untuk memperkecil kemungkinan inflasi semakin tinggi gitu di Indonesia dan untuk memperkecil kemungkinan kerugian negara itu semakin besar gitu, Bro. Baik, Bro, sampai sini silahkan kalian menyimpulkan masing-masing gitu.
apa yang kalian tangkap dan apa yang kalian dapat gitu dari pemberitaan-pemberitaan yang kita tonton tadi, yang kita lihat tadi. Semoga saja ke depannya akan ada solusi yang tepat gitu, baik dari pemerintah maupun aparat terkait untuk kasus yang tak kunjung sudah ini gitu. Masyarakat udah bosen lah tentunya kan gitu, menunggu apa yang memang selama ini mereka tunggu gitu, menunggu KPK sesegera mungkin bertindak gitu, agar supaya ya kasus ini dapat sesegera mungkin terselesaikan dan kita sebagai masyarakat akan bisa menarik nafas dengan lega. Itu tentunya Kang Deddy Mulyadi juga di sini kan, pasti sudah greget banget lah gitu dengan, dengan alotnya penanganan kasus ini gitu. Sebenarnya bukan alot sih ya, RK-nya sih yang kabur gitu. Mungkin ya KPK gerak cepat gitu, tapi ya RK-nya yang sulit dihubungi dan dimintai keterangan gitu. Nah, jadi kita patut berterima kasih ya kepada Kang Deddy Mulyadi dan juga aparat, yang punya otoritas dalam penanganan kasus ini. Terima kasih untuk kerjanya, terima kasih juga untuk usahanya gitu, untuk membuat masyarakat merasa puas. Nah, Bro, sampai di sini dulu videonya kali ini dari gua. Semoga saja ada hikmah yang bisa kita ambil, ada hal baik yang bisa kita petik, dan gua doain kalian semua supaya dalam keadaan sehat selalu, bertambah rezekinya dan tidak berkurang satu apapun. Mulus rahayu berkah selamat kalau kata orang Sunda. Gua King Cepi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampurasun.